Pemirsa, Bengkulu yang berasal dari bahasa Melayu, Bangka Hulu, berada di tepi barat Sumatera dan memiliki kekayaan dari wilayah laut hingga dataran tinggi Bukit Barisan. Bengkulu juga tidak bisa lepas dari sejarah perjalanan Presiden Soekarno saat diasingkan berjuang melawan Belanda. Berikut persembahan spesial Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun RCTI, Menapaki Indonesia, Tanah Para Pejuang. Pantai panjang Bengkulu membentang dari selatan hingga utara, alur surga bahari tepi barat Pulau Sumatera. Samudra Hindia, benteng strategis pertahanan sejak masa Raja Ranggajanu yang berkuasa di Bengkulu 300 tahun lalu diperebutkan pelaut Inggris dan Belanda untuk menguasai rempah Nusantara. Pemirsa, 85 tahun lalu, Bung Karno diasingkan ke Bengkulu setelah sebelumnya selama 4 tahun di Ende Flores kegiatan politiknya menggelora melawan Belanda. Dari rumah pengasingan inilah Bung Karno kembali memulai berbagai pergerakan, namun dalam pengawasan ketat tentara Belanda. Semangat juang Bung Karno tetap berkobar melalui berbagai kegiatan, termasuk mengajar di sekolah Muhammadiyah, hingga merebut hati masyarakat Bengkulu, termasuk menaklukkan hati seorang Fatmawati. Saat Belanda berkuasa, Bung Karno melawan melalui ucapan dan tulisan dalam pengasingan di bumi Rafflesia. Sebagai tahanan tentara Belanda di benteng Marlborough inilah Bung Karno menaklukkan Residen Cornelis Edward Meyer secara kesatria empat mata bersenjata kata-kata. Kokoh seperti bentangan Bukit Barisan, menjulang melewati batas gunung tertinggi. Masyarakat kemudian menata cita-citanya mewujudkan kemakmuran Gemah Ripah Loh Jinawi. Hamparan sawah Palak Siring Kemumu dikelola warga sepanjang musim, air berlimpah karena hutan terjaga. Petani tekun merawat padi, swasembada pangan buah dari kemerdekaan yang diperjuangkan. Jepang di sini Pak Surya udah ada. Sudah ada bikin siring ini sama Belanda itu saya tahu. Lintas generasi, ilmu bercocok tanam mewaris turun-temurun berkembang hingga masa petani muda masa kini. Seribu tahun bisa jadi serasa sehari. Sejuk hembusan angin Bukit Daun menyempurnakan keindahan sawah terasering Bengkulu Utara. Perjalanan saya lanjutkan menikmati koloni kerbau yang berpindah padang rumput mencari pucuk segar di kawasan Rawa Melayu. Tanah bertuah berlimpah pakan menjadikan Bengkulu penghasil ternak kerbau dengan harga jual tertinggi di Indonesia karena kualitas dagingnya. Liar di alam bebas, pengawasan dalam kendali peternaknya. Tata aturan adat mengelola tanah kawasan pertanian, peternakan, dan hunian tempat tinggal menciptakan ketenteraman kehidupan warganya. Menyusuri hutan Palak Siring menjadi pilihan saya mencari keberadaan bunga Rafflesia.
Kaki kokoh menjejakkan langkah, tangan harus terampil menggapai pegangan karena bunga ini tumbuh di tebing jurang curam. Disinilah tumbuh bunga istimewa sebagai puspa terbesar di dunia yang ditemukan peneliti asal Inggris Dr. Joseph Arnold 200 tahun lalu. Dari 27 jenis Rafflesia di dunia, sebagian besar tumbuh di Pulau Sumatera. 5 diantaranya berkembang di Bengkulu, yakni Rafflesia arnoldi, Gadutensis, Hasseltii, Bengkuluensis, serta Rafflesia kemumu. Tumbuh itu berapa bulan atau berapa tahun tahu? Sekitaran 2 sampai 3,5 tahun tergantung berapa besarnya. Kali ini tantangannya, jalur licin dengan kemiringan beragam, memerlukan kewaspadaan agar tapak kaki tepat sasaran mencari pijakan. Suara gemuruh air semakin dekat, namun jarak masih harus berhitung dengan tangga kayu serta batu yang jumlahnya mencapai 1.000. Semakin dekat dengan air terjun, ternyata suhu semakin panas di tengah rimbunnya hutan hujan tropis. Inilah satu-satunya di Indonesia, air terjun panas tinggi 120 meter dan langsung mengalir dari mata airnya. Puspa Dewi julukannya. Pencarian jejak Bung Karno saya lanjutkan menuruni lebih jauh lembah Kelingi. Terbayar sudah keindahan air terjun tepat di depan mata. Air terjun Trisakti diabadikan dari buah pikir Presiden Soekarno untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, serta pribadi yang berbudaya Indonesia. Pemirsa, kemanapun menapaki negeri ini, terhampar kekayaan alam yang harus kita syukuri. Bumi Bengkulu, tanah pejuang, keindahan garis pantai panjang, dataran, hingga puncak tertingginya merupakan sumber kemakmuran yang terjaga, berkembang untuk mewujudkan keadilan. Betimbang samai benek, bekilo samai kalengan. Ayo kita bangga Indonesia!